Selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pedang adalah jenis senjata tajam yang memiliki bilah. Pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan, jika dibandingkan senjata lainnya, pedang biasanya memiliki prestis lebih atau paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari besi dan digunakan untuk memotong. Namun banyak misteri menyelimuti berbagai senjata ini di seluruh dunia. Mulai dari bisa membelah batu keras hingga meninggalkan bekas lubang di batu tersebut hanya dengan bilah kecil yang tipis. Inilah beberapa senjata mistis yang memiliki kisahnya di seluruh dunia versi Hardware. Keris yang menembus batu. Minangkabau menjadi sebuah wilayah yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Di sana, ada banyak sekali jejak-jejak mitologi yang masih dapat dinikmati hingga hari ini. Salah satunya adalah Batu Batikam di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu Batikam atau batu yang ditikam merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuannya adalah andesit keras dengan lubang pipih menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Batu ini berukuran tinggi 55 cm, tebal 20 cm, dan lebar 45 cm. Diceritakan bahwa keris yang digunakan untuk menikam batu ini dikenal dengan keris Balempo, yang digunakan oleh Datuk Perpati Nan Sebatang. Batu ini dinamakan batu batikam atau batu tertusuk adalah karena adanya bekas tusukan pada batu tersebut. Dan secara logika, hal ini mungkin sulit diterima oleh akal mengingat batu adalah sebuah benda yang sangat keras sehingga tidak mungkin untuk ditusuk dan menyisakan sebuah lubang yang tembus. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, batu batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Perpati Nan Sebatang yang menjadikan batu batikam sebagai simbol perdamaian antara pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Cerita lain menyatakan bahwa peninggalan sejarah ini dahulu kala merupakan suatu tempat musyawarah para kepala suku, dan hal lain yang menambah keunikan Batu Batikam adalah adanya sebuah pohon beringin yang sangat besar di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, lubang pada Batu Batikam ini dapat disentuh dan dilihat langsung oleh pengunjung. Pedang abad pertengahan yang tertancap di dasar sungai Verbas, Bosnia. Di Sipriska, Bosnia, sungai Verbas rupanya menyimpan rahasia yang lamanya sekitar 7 abad. Demikian menurut ilmuwan setempat. Pada beberapa waktu yang lalu, sebuah pedang abad pertengahan ditemukan tertancap kuat di batu yang ada di sungai, kira-kira dalamnya sekitar 11 meter. Sejarawan dari Republika Srpska Museum, Janko Frakar, mengumumkan bahwa analisis terhadap bilah tersebut telah dilakukan dan memverifikasi pedang itu berasal dari sekitar 1200 hingga paruh pertama tahun 1400-an. Sehingga diprediksi usianya kisaran 700 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pedang ini ditancap ke batu dan kemudian ada di dasar sungai. Hal itu masih menjadi pertanyaan para peneliti di sana. Media banyak mengaitkan cerita itu dengan kisah sungai Verbas di mana pedang dengan sebutan Excalibur ditemukan. Beberapa masyarakat tua di Bosnia bahkan dengan enteng mengklaim bahwa pedang itu adalah pedang asli yang dibuat di masa Raja Arthur. Pedang kuno tertancap di batu bukanlah fenomena yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Contohnya saja pedang abad ke-12 ditemukan di Kapel Montesipi, Tuscany. Setelah diteliti, pedang itu milik San Galgano, yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Sosok yang diangkat menjadi orang suci tidak lama setelah kematiannya. Menurut legenda, ia adalah kesatria kejam, arogan, namun akhirnya bertobat setelah bertemu dengan malaikat Mikael yang datang ke bumi dan menyuruh pergi ke tempat Bukit Montesipi. Konon, Galgano juga diberitahu malaikat bahwa dia harus meninggalkan semua harta dan hasrat duniawinya, serta hidup dalam kesendirian. Sedangkan menurut cerita tambahan dari Ancient Origin, Galgano menganggap enteng kehendak Mikael dan mengatakan,
Melakukannya adalah hal yang mudah, semudah memecah batu dengan pedang. Dan pada saat itu Galgano menghunuskan pedang yang ia bawa dan menancapkannya ke dalam batu. Selang beberapa abad kemudian, sebuah kapal didirikan di sekitar penemuan pedang Galgano tersebut. Bahkan baru-baru ini, radar penembus tanah menemukan area berlubang di bawah bekas tancapan pedang Galgano tersebut. Joyus, pedang gaib penakluk Eropa yang berubah warna 30 kali dalam sehari. Senjata termasuk pedang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kisah-kisah hebat dari sebuah perang, penaklukan wilayah hingga hal-hal mistis. Salah satu senjata legendaris yang masih terekam jelas oleh sejarah dunia adalah pedang Joyus. Pedang penobatan Raja-Raja Perancis itu dikenal memiliki kekuatan gaib. Sejumlah sejarawan menganggap bahwa pedang tersebut membantu Charlemagne atau dikenal dengan Charles the Great untuk menyatukan Eropa Barat pada abad ke-9. Ia kemudian dikenal sebagai Bapak Eropa. Dan Joyus secara alfiah berarti gembira. Ditempa oleh pandai besi legendaris bernama Galas. Menurut legenda populer, ia menghabiskan 3 tahun untuk menyelesaikannya. Sejumlah kisah menyebutkan bahwa pedang tersebut dapat memantulkan sinar matahari begitu terangnya sehingga bisa membutakan mata musuh di medan pertempuran. Ada juga yang menyebut bahwa pedang itu dapat berubah warna 30 kali per hari. Orang yang megangnya pun disebut-sebut kebal terhadap racun. Dengan cepat, pedang Joyus dikenal sebagai pedang yang menaklukkan Eropa. Damaskus, pedang yang dapat membelah batu. Jika mendengar kata pedang, kita akan segera menyebut pedang besar Excalibur dari Arthur atau katana dari Jepang sebagai yang paling unggul atau terkuat. Namun, menurut sebuah penelitian yang dipelopori oleh Peter Paufler dan rekan-rekannya dari sebuah universitas Jerman, terungkap bahwa katana atau pedang besar bukanlah yang paling kuat. Berdasarkan ilmu metalurgi yang diteliti secara mendalam, mereka menyimpulkan bahwa pedang yang paling kuat dengan ketajaman yang menakjubkan adalah pedang Damaskus. Pedang Damaskus menjadi terkenal ketika digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Muslim dengan pasukannya dalam menghadapi serangan tentara Richard the Lionheart selama Perang Salib Ketiga. Bahkan, helm dan baju besi Salahuddin menggunakan baja yang sama seperti yang digunakan untuk membuat pedangnya. Dikatakan bahwa sapu tangan sutra yang mengapung di udara dapat terbelah ringan oleh pedang ini. Bahkan benda keras dan padat seperti batu dapat dibelah dua tanpa membuat pedang menjadi tumpul setelahnya. Tidak hanya ketajamannya yang tidak tertandingi, pedang ini juga memiliki keajaiban dalam hal fleksibilitas. Ia sangat ringan dan sangat kuat sekaligus. Di masa lalu, pedang ini memiliki karakter dengan bentuk yang melengkung, semakin runcing ke ujungnya. Legenda, mitos, dan catatan sejarah telah mengabadikan kisah-kisah heroik para pahlawan. Kadang disertai kisah mengenai senjata andalan mereka yang menyimpan berbagai kesaktian. Tidak heran jika benda-benda tersebut menjadi koleksi berharga dengan nilai tinggi. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.